sambil menunggu teman Anda di luar ya yang masih belum masuk. Ya kita mulai saja untuk menghemat waktu karena waktu sudah dikit lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita masuk ke dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Ya, teknologi layanan jaringan. Ya, pada pertemuan ini saya akan memberikan materi mengenai tentang mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Pada pertemuan sebelumnya, ya kita sudah membahas mengenai tentang jaringan luas. Ya, apa itu jaringan luas? Mulai dari topologinya, terus prinsip dari jaringan luas itu seperti apa? Itu sudah saya sampaikan ya, sudah saya jelaskan. Tinggal Anda menelaah kembali ya atau mencari referensi-referensi lain-lain ya, lainnya lagi untuk sebagai media pengetahuan Anda juga. Ya, jadi Anda tidak mendapatkan materi dari saya aja, melainkan juga dari berbagai macam sumber. Nanti bila mana Anda mengalami suatu trouble atau Anda tidak paham, Anda bisa langsung bertanya dengan saya, nanti kita akan lakukan sharing ya. Kita carikan solusinya dari pertanyaan Anda itu seperti apa. Tapi sebelum saya memberikan materi, saya ingin tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu mengenai tentang siswa ya. Siswa ini diharapkan mampu memahami mengenai tentang pengertian daripada jaringan nirkabel. Lalu yang kedua adalah diharapkan siswa mampu memahami konsep dasar dari jaringan nirkabel. Jadi setiap kali saya mengajar, pasti saya selalu memberikan materi mengenai tentang konsepnya dulu. Ya, konsepnya sudah dipahami, baru kita masuk ke bagian konfigurasinya, ya, perbaikannya, pengujiannya. Ya, jadi saya lebih ingin menguatkan kepada Anda itu adalah mengenai tentang konsepnya dulu. Kalau dasar kita sudah tahu, nanti kita melangkah ke depannya itu menjadi enak. Kita sudah tahu, karena kita sudah tahu dasarnya itu seperti apa. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita adalah siswa ya. Diharapkan mampu mengetahui dari jenis-jenis jaringan nirkabel. Jaringan-jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Lalu yang selanjutnya adalah siswa mampu memahami kelebihan serta kekurangan dari jaringan nirkabel. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai tentang kelebihan dari jaringan nirkabel itu serta kekurangan dari jaringan nirkabel. Di sini ada dua gambar. Ya, sebelum saya menjelaskan mengenai tentang jaringan nirkabel itu sendiri itu bagaimana, di sini ada saya tampilkan di slide itu adalah dua gambar ya, dua gambar yang berbeda, gambar jaringan. Di antara Anda semua yang hadir di Google Meet ini, adakah yang bisa memberikan penjelasan dari dua gambar tersebut? Oke, bagi yang menjawab akan saya berikan poin plus ya, suatu nilai yang akan nantinya akan mengangkat nilai-nilai bagi nilai Anda yang kurang nanti. Oke, silakan saya beri waktu untuk mempelajari dari dua gambar ini. Ya, ada nggak yang mau ini, yang mau menjawab, yang mau yang ingin menyampaikan mengenai tentang gambar yang saya tampilkan pada slide presentasi saya? Tidak tahu, Pak. Oke, kalau nggak tahu nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini ada dua gambar ya. Kalau kita perhatikan yang satu gambarnya seperti ini. Kelihatan mouse yang saya gerakan ini ya. Ada gambar yang berupa seperti ini. Lalu ada lagi gambar yang ini. Nah, di sini gambar ini menandakan bahwa gambar ini adalah gambar wireless. Sedangkan yang sisi sebelah kanannya ini ya, di tampilan ini itu adalah gambar yang menggunakan media kabel. Nah, gambar ini ya adalah gambar jaringan nirkabel. Artinya jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Ya, jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Kok antara dua komputer ini bisa saling terhubung tanpa adanya sebuah kabel. Ya, handphone, ya smartphone dengan komputer bisa saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Sedangkan di gambar sebelahnya itu semua perangkat akan terhubung melalui media transmisinya adalah kabel. Ya, dengan hub sebagai central node-nya.
Hub sebagai sentralnya. Semua komputer dia akan masuk ke hub. Semua komputer satunya lagi akan masuk ke hub, komputer satunya lagi akan masuk ke hub. Hub ini bisa dikatakan sebagai sentral daripada jaringan. Komputer 1 bisa mengirim ke komputer 3. Komputer 2 bisa mengirim data ke komputer 1 dan komputer 3. Gitu, dengan menggunakan media kabel. Jaringan ini bisa dikatakan sebagai jaringan wired, bahwa jaringan wired adalah jaringan yang masih mengandalkan kabel sebagai media transmisinya. Sedangkan kalau yang sisi sebelah kiri ini ya adalah jaringan yang tanpa menggunakan kabel, tapi mereka bisa saling berkirim data, bisa saling berbagi file, bisa saling sharing folder, ya, sharing informasi lainnya. Mereka bisa saling berbagi informasi, gitu ya. Jadi di dua gambar ini perbedaannya adalah yang sisi sebelah kiri itu adalah jaringan wireless, jaringan tanpa kabel, sedangkan sisi sebelah kanan adalah jaringan yang masih menggunakan kabel. Nah, lalu di sini ada pengertian dari jaringan nirkabel itu sendiri, gitu. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang memakai dua perangkat untuk bertukar data tanpa media kabel. Setiap yang tidak menggunakan kabel itu dikatakan sebagai jaringan nirkabel. Gitu. Nir artinya tanpa, kabel ya kabel. Nirkabel, jaringan nirkabel, berarti jaringan tersebut tanpa menggunakan kabel sebagai media penghubungnya. Ya kan? Contoh hal sederhana di sini kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh televisi. Ya, Anda ingin mengganti channel TV misalnya, ganti saluran dari SCTI ke SCTV misalnya. Kita menggunakan remote. Ya, kalau kamu perhatikan, apakah remote tersebut menggunakan kabel? Tidak. Gitu. Berarti remote tersebut termasuk ke dalam jaringan nirkabel, jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Gitu. Kalau seandainya TV tersebut masih menggunakan kabel, ya remotenya terhubung dengan TV, tapi masih menggunakan kabel, maka jaringan itu bisa dikatakan sebagai masih jaringan wired, jaringan yang masih mengandalkan kabel sebagai media transmisinya. Ya, jadi pemahaman jaringan nirkabel itu di sini saya tekankan kembali. Nir itu artinya adalah tanpa, kabel artinya kabel. Ya. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Itu dikatakan sebagai jaringan nirkabel. Jadi pengertian singkatnya dari jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa menggunakan kabel. Tetapi di dalam bahasa Inggris ya seringkali disebutnya sebagai wireless network. Ya, wireless network adalah sebuah jaringan tanpa kabel yang mana dalam penghubungannya dan transmisi datanya melalui gelombang elektromagnetik. Ya, jadi sebagai media transmisinya itu sebagai media jalannya data tersebut itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Gitu. Lain dengan kabel. Ya, kalau kabel jalannya data tersebut itu masih menggunakan kabel. Sedangkan kalau yang nirkabel, ya transmisi datanya, jalurnya, ya hubungannya, lalu dari data A dari komputer A ke komputer B itu melalui tanpa menggunakan kabel, menggunakan gelombang elektromagnetik. Itu pengertian singkatnya dari jaringan nirkabel. Keberadaan teknologi jaringan nirkabel hubungannya sangat erat dalam bidang teknologi komputer, informasi juga telekomunikasi. Karena saat ini pemakaian jaringan nirkabel banyak dikenal dan banyak juga digunakan. Hampir sekarang kita sudah menggunakan jaringan yang nirkabel. Nah, kita masuk ke dalam konsep dasar dari jaringan nirkabel. Gitu. Konsep dasar dari jaringan nirkabel itu ada jaringan yang dikenal dengan ad hoc dan ada dikenal dengan infrastruktur. Ya, konsep dasar dilihat dari topologinya. Lalu pengertian ad hoc, ya, ad hoc adalah salah satu jenis jaringan komputer yang berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling berkomunikasi.
Namun, pada prakteknya jaringan ad hoc sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop, ya, untuk memindahkan data. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ada dua buah laptop saling terhubung nih, ya. Antara laptop satu dengan laptop 2 saling terhubung, tetapi dia tidak menggunakan kabel dan dia tidak menggunakan perangkat pihak ketiga, gitu. Dia hanya menggunakan jaringan wireless yang ada di laptop ini, dan dia juga menggunakan jaringan WiFi yang ada di laptop ini, dan dia saling terhubung kedua-duanya. Itu dikenal sebagai jaringan ad hoc, jaringan yang tanpa menggunakan kabel dan juga tidak menggunakan access point sebagai media penghubung di antara komputernya. Itu dikatakan sebagai jaringan ad hoc. Sedangkan kalau yang infrastruktur, dia ada satu alat yang digunakan sebagai media penyebar sinyal, sebagai media penghubung antara komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, dan komputer 5. Jadi saling terhubung ini dengan adanya satu perangkat tambahan yang namanya adalah access point. Jadi di sini bisa saya ngambil kesimpulan antara jaringan ad hoc dengan jaringan infrastruktur, perbedaannya itu hanya adanya di sini, yaitu adanya di access point. Kalau jaringan ad hoc tanpa menggunakan access point. Sedangkan kalau jaringan infrastruktur, dia membutuhkan access point sebagai media penghubungnya. Jadi sebagai jembatannya itu di sini. Jembatannya itu adanya di access point ini yang menghubungkan keempat komputer ini. Jadi saya ulang kembali, jaringan ad hoc adalah jaringan yang tanpa menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Sedangkan kalau jaringan infrastruktur, jaringan yang masih mengandalkan access point sebagai media penghubungnya. Oke ya, itu konsep dasar dari jaringan nirkabel berdasarkan dilihat dari topologinya. Selanjutnya adalah konsep dasar jaringan nirkabel yang berdasarkan letak geografisnya. Kita ingat kembali, jaringan komputer, ya, jenis jaringan komputer itu berdasarkan letak geografisnya, ada yang namanya PAN, ada yang namanya LAN, ada yang namanya WAN, ada yang namanya MAN, gitu. Sedangkan kalau jaringan nirkabel itu biasanya diawali depannya itu ditambahkan kalimat W. W itu adalah wireless, WPAN, WLAN, WMAN, W1, gitu. Ya, jadi ada penambahan di depannya itu adalah wireless. Wireless local area network. Ya. Kalau jaringan biasa kan LAN. Tapi kalau jaringan nirkabel itu disebutnya sebagai WLAN. Wireless local area network. Wireless personal area network. Wireless with area network. Wireless metropolitan area network. Perbedaannya hanya di situ. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai tentang wireless personal area network. Adalah sebuah teknologi WPAN yang memungkinkan pemakai untuk menggunakan komunikasi nirkabel secara dadakan atau mode ad hoc. Ya. Misalkan contohnya seperti handphone kita hubungkan kepada komputer kita. Handphone kita hubungkan dengan laptop kita sebagai media penyimpan data. Misalkan kamu ingin mengambil data, contohnya misalkan lagu lah. Lagu yang ada di laptop ini ingin kamu pindahkan ke handphone kamu misalnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai jaringan WPAN, Wireless Personal Area Network. Alat yang digunakan di dalam WPAN ini, ya, itu biasanya itu menggunakan Bluetooth atau menggunakan yang namanya infrared. Mungkin kalau remote TV itu masih menggunakan infrared. Sedangkan kalau handphone itu biasanya menggunakan yang namanya Bluetooth, gitu. Kalau handphone zaman dulu itu masih mengandalkan infrared. Jadi laptop satu ada infrarednya, laptop dua ada infrarednya, lalu didempetkan, didekatkan. Tapi kalau dia jauh sedikit, biasanya hilang, tidak terhubung. Dengan adanya teknologi berkembang lagi, muncullah yang namanya Bluetooth yang bisa mencapai jangkauannya mencapai kira-kira kurang lebih 10 meteran, 5 meter atau 10 meter. Masih bisa terhubung dengan yang namanya Bluetooth. Gitu. Ya, itu adalah jaringan WPAN, Wireless Personal Area Network, jaringan pribadi, jaringan kita sendiri.
Lalu ada wireless local area network atau dikenal sebagai WLAN singkatannya. Ya, dia juga sama, jaringan yang antar gedung, jaringan yang hanya dalam satu lokal, jaringan yang hanya satu wilayah. Tetapi bedanya di sini ada kalimat wireless. Gitu. Jaringan LAN yang sudah masuk ke dalam wireless. WLAN ini juga cocok dipakai di kantor-kantoran karena bersifat sementara dan tidak memungkinkan para penggunanya memasang kabel-kabel tambahan. Jadi kalau zaman sekarang itu hampir setiap kantor, hampir setiap perusahaan itu sudah mengandalkan yang namanya jaringan wireless. Kenapa? Karena ya hanya kita mengaktifkan WiFi di handphone kita, hanya kita aktifkan WiFi yang ada di laptop kita bisa saling terhubung dengan orang lain, bisa saling terhubung dengan komputer lain, bisa saling terhubung dengan si server. Gitu, misalnya kita klien, kita butuh data pada server, server itu memberikan hak akses melalui via wireless, kita aktifkan wireless di laptop kita sebagai klien, kita aktifkan, kita bisa saling terhubung antara kita dengan si komputer server tersebut. Gitu. Ya, jadi intinya hampir sama, LAN local area network dengan wireless local area network itu sebetulnya sama, hanya dalam satu lingkupan, hanya satu wilayah, hanya satu gedung. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya, wireless local area network, di mana di sini ada wireless station 3, ada wireless station 1, wireless station 2, wireless station 4 yang terhubung dengan yang namanya access point. Mereka bisa saling terhubung. Nah, ada lagi di sini wireless metropolitan area network atau dikenal sebagai WMAN. Ya, WMAN ya, wireless metropolitan area network. Memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalkan di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada di dalam satu kota terhubung dengan kota yang lainnya. Itu dikenal sebagai MAN, Metropolitan Area Network. Intinya sama, hanya bedanya di kalimat wirelessnya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau yang di wireless Metropolitan Area Network, dia itu sudah mengandalkan tower-tower ya. Jadi ini ada jaringan LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5, LAN 6, LAN 7, LAN 8. Ya. Dia dikatakan sebagai MAN, Metropolitan Area Network, mereka saling terhubung di antara gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4 yang ada di wilayah kota lainnya. Dengan mengandalkan sebuah tower sebagai media penghubung antara gedung 1, gedung 2, gedung 3 ya, lalu dengan gedung 4, gedung 5 itu dia masih menggunakan mengandalkan tower sebagai media penghubungnya. Lalu sini yang lebih luas lagi ya, wireless with area network. Nah, jaringan ini adalah jaringan termasuk jaringan luas, dan di jaringan ini jaringan wireless with area network, jaringan yang sudah mengandalkan yang namanya satelit sebagai media pemancarnya, sebagai media penghubung antara satu dengan yang lainnya. Bisa kita lihat dari gambar nih ya. Kalau jaringan wireless itu, kalau jaringan WAN itu dia mengandalkan satelit sebagai media penghubungnya antara tower satu dengan tower kedua. Dia saling berhubung dia nih. Gitu. Kalau MAN hanya sebatas tower gitu. Dari jaringan satu masuk ke tower, masuk lagi ke jaringan kedua, itu dikatakan sebagai MAN. Sedangkan kalau yang WAN sudah semakin luas lagi, dia sudah menggunakan satelit sebagai media penghubungnya. Gitu. Nah, konsep dasar selanjutnya kita lihat dari yang namanya frekuensi dengan channel. Gitu. Frekuensi itu sendiri memiliki pengertian adalah ukuran jumlah suatu peristiwa dalam satuan waktu. Itu adalah katakan sebagai frekuensi. Satuan yang banyak digunakan adalah hertz. Ya, menunjukkan banyaknya puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Jadi kalau frekuensi itu dia satuannya yang digunakan adalah hertz. Sedangkan kalau channel itu adalah salurannya. Saluran yang digunakan dalam struktur jaringan komputer
atau salah satu komponen utama dalam jaringan yang lazim ada dan disebut juga sebagai jalur transmisi. Jadi kalau frekuensinya itu ukurannya, sedangkan kalau channel itu adalah salurannya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan saya lebih menjelaskan secara mendetail mengenai tentang frekuensinya, apa itu sinyal elektromagnetiknya, apa itu gelombang elektromagnetik. Ya, pada pertemuan berikutnya nanti akan saya lebih jelaskan kembali mengenai tentang sinyalnya, gelombangnya ya. Jadi intinya di sini pengertian daripada frekuensi dan juga pengertian daripada channel. Konsep dasar jaringan selanjutnya ialah mengenai tentang standarisasi yang digunakan pada jaringan wireless. Ya, seringkali kita melihat, ya, seringkali kita membeli suatu barang, suatu produk, di dalam label produk itu terdapat tulisan IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Ya, merupakan institusi yang melakukan diskusi, riset, dan pengembangan terhadap perangkat jaringan. Jadi IEEE ini adalah salah satu badan, adalah salah satu institusi yang mengatur mengenai tentang masalah perangkat di jaringan komputer. Dan si vendor, pembuat jaringan, pembuat perangkat jaringan, dia akan mengacu kepada yang ditetapkan oleh IEEE tersebut. Dan semua vendor dia harus mengacu kepada IEEE, aturan yang dibuat oleh IEEE tersebut. Gitu. Dia tidak boleh lepas daripada aturan main yang telah dibuat oleh IEEE. Ya. Standarisasi pada IEEE itu banyak ya. Tetapi kalau yang menggunakan wireless itu ada 802.11 ya. 80 tahun 80 terbitnya. 2 itu adalah bulan Februari, 11 itu ada menandakan bahwa standarisasi ini digunakan oleh jaringan Wi-Fi. Ya, kalau kamu beli handphone misalkan, ya, ketika kamu beli handphone kamu lihat dusnya. Di dusnya itu ada label. Nah, di label itu bisa kamu lihat. Pasti ada kalimat IEEE-nya. Ya, 802 berapa yang digunakan pada perangkat tersebut. Kamu beli router, kamu beli access point, kamu beli perangkat jaringan yang berbasis wireless, itu pasti ada tulisan kalimatnya IEEE 802 titik berapa. Gitu. Ya, di sini ada protokol yang pertama kali keluar, protokol standarisasi yang digunakan pada Wi-Fi IEEE 802.11 tahun 1997. Dan dia frekuensinya itu 2,4 GHz dengan bandwidth-nya adalah 2 MB per second. Ya. Lambat laun teknologi semakin canggih, muncullah yang namanya 802.11, ada A-nya di sini. Tahun 1999 dengan frekuensinya dia lebih tinggi, dengan frekuensinya adalah 5 GHz dan bandwidth-nya adalah 54 MB per second. Lalu ada lagi ya 802.11b tahun 99 juga, tetapi dia mengeluarkan frekuensinya agak sedikit lebih rendah menggunakan 2,4 GHz dengan bandwidth-nya juga sedikit lebih rendah 11 MB per second. Lalu yang seri G-nya ya tahun 2002 frekuensinya masih tetap 2,4 GHz dengan bandwidth-nya adalah 54 MB per second. Itu di tahun 2009. Lalu di tahun 2014 ya menggunakan protokol adalah 802.11 AC ya. Itu menggunakan frekuensinya 54 GHz dengan bandwidth-nya yang digunakan adalah 1300 MB per second. Artinya dia lebih cepat dibandingkan dengan protokol-protokol yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat frekuensi yang digunakan ya. Nah, ini saya katakan nih, yang membuat pembedanya adalah di belakangnya. Kalau Wi-Fi itu adalah 802.11, sedangkan untuk jaringan PAN itu menggunakan 802.15, untuk jaringan MAN 802.16, jaringan WAN itu menggunakan 802.16,
Ya, jadi jaringan RAN regional area network standar Eropa itu 802.22. Jadi pembedanya adalah di belakangnya, di akhirnya gitu. Teknologi yang digunakan itu ada di belakang ini. LAN itu menggunakan 802.11. Jangan salah. Kalau PAN, Bluetooth itu biasanya menggunakan 802.15. Maka si vendor, misalkan ada vendor, ada perusahaan ya, ingin membuat produk Bluetooth misalkan. Maka dia harus mengacu kepada standarisasi yang digunakan, yaitu 802.15. Dia nggak boleh 800.2.11. Karena kalau dia sudah masuk ke titik 11, maka dia masuknya ke jaringan LAN, WiFi. Ya, jadi kalau Bluetooth itu dia menggunakan titik 15. Titik 15. Karena apa? Karena dia masuk kategorinya adalah jaringan personal area network, yang mana areanya yang sangat terbatas. Ya. Ini kurang lebih standarisasi yang digunakan pada jaringan wireless, jaringan nirkabel. Konsep dasar selanjutnya, pada jaringan nirkabel itu ada yang namanya gangguan-gangguan atau pelemahan sinyal. Gangguan itu antara lain, yang pertama adalah interferensi. Interferensi adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Jadi kalau interferensi itu begini, ini kita sedang melakukan jaringan menggunakan wifi yang kita punyai gitu. Tetapi tetangga kita atau sebelah kita dia menggunakan jaringan wifi yang berbeda juga. Nah, di antara jalur wifi kita dengan router kita, lalu tangga kita dengan router dia, samping kita dengan routernya dia juga, ya itu akan dilihat mana frekuensinya. Kalau dia frekuensinya kuat, besar, maka dia yang menang. Tapi kalau seandainya frekuensi kita lemah, ya kitalah terhantam. Akhirnya kita mengalami suatu interferensi, kita mengalami suatu gangguan sinyal yang ada di perangkat kita. Itu dikenal gangguan-gangguan secara interferensi. Lalu ada lagi yang noise. Nah, noise ini adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Jadi gini, Anda pernah nonton televisi? Pada saat Anda nonton televisi, tiba-tiba ada pesawat terbang lewat. Ya, Anda sedang nonton televisi. Gambarnya jernih. Tiba-tiba ada pesawat terbang lewat. Pada saat pesawat terbang itu lewat, biasanya gambar TV kita itu bergerak-bergerak. Nah, itu dikatakan sebagai noise. Artinya sinyal kita dengan stasiun televisi tersebut terganggulah dengan yang namanya suara yang ada di atau mesin yang ada di pesawat itu. Itu sebagai noise. Maka gambar kita akan semakin bergerak-bergerak gitu. Yang selanjutnya adalah visual loss. Nah, visual loss ini adalah kondisi di mana pengirim data atau TX dengan penerima data atau RX tidak dapat melihat karena adanya penghalang antara pengirim dan penerima. Ya, TX itu adalah transmit pengirim, pengirim, sedangkan kalau yang RX itu adalah receiver, penerima. Ya, misalkan jaringan saya di sini, saya menggunakan wireless, wifi, tetapi di lingkungan saya itu ditutupi oleh tembok besar misalkan atau pohon besar. Ya, saya ingin menyeberang dengan komputer wifi jaringan sebelah. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan pada sinyal yang kita punyai. Kenapa? Karena adanya suatu penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu tembok. Penghalang dalam suatu jaringan wireless, jaringan nirkabel, itu bisa diakibatkan oleh adanya pohon yang besar, tembok yang kokoh, lalu misalkan ada gangguan cuaca, itu juga bisa mengakibatkan sinyal kita menjadi lemah. Gitu. Itu kita itu mengalami suatu gangguan nantinya. Ya, konsep dasar selanjutnya ya pada jaringan nirkabel ialah mengenai tentang peralatan. Peralatan yang digunakan. Ya, di sini saya ngambil tiga sampel. Sebetulnya banyak sekali peralatan yang digunakan dalam membangun suatu jaringan wireless. Ya.
Antena juga sebenarnya antenanya banyak. Ada antena omni, ada antena direction, ada antena banyak lah ya jenis-jenis antena. Ya. Lalu di situ ada peralatan yang digunakan dalam bangun jaringan nirkabel, ada wireless network adapter. Ini gambarnya yang ada ini ya, yang ada LAN card, tetapi dia ada antenanya. Ya, kalau dia tidak ada antenanya, maka dikenal sebagai LAN card. LAN card itu adalah perangkat yang digunakan sebagai media penghubung, sebagai media jaringan, tetapi masih mengandalkan kabel. Itu kalau yang LAN card. Sedangkan kalau yang wireless network adapter, dia modelnya sama seperti LAN card, tetapi dia memiliki sebuah antena. Nah, ini adalah antenanya sebagai media penyebar sinyal, sebagai media pengirim data dan penerima data. Ini adalah wireless network adapter, perangkat yang digunakan ya untuk mengirim atau menerima sebuah data. Nah, LAN card ini ya model seperti ini ya, slotnya yang digunakan adalah slot PCI. Jadi di komputer kita lihat slotnya apa nih? Oh, slot PCI. Maka kita bisa menggunakan LAN card, wireless LAN card atau wireless network adapter. Atau kalau kamu nggak mau menggunakan ini, kamu bisa menggunakan USB. Ya, USB. Ya, kalau USB itu dia tidak dicolokkan di motherboard kita, tetapi kita colokkan pada port USB yang dimiliki oleh komputer tersebut. Ya. Lalu ada lagi wireless router atau wireless access point. Ya, yang tengah ini adalah gambar wireless router atau wireless access point sebagai media penyebar atau penerima sinyal. Yang ketiga adalah antena wireless. Ini adalah antena yang digunakan dalam memperkuat sinyal kita atau mengambil sinyal lainnya. Itu, ya. Itu adalah beberapa konsep dasar mengenai tentang jaringan nirkabel. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tentang konsep dasar daripada jaringan nirkabel? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, kalau memang tidak ada, jadi saya harapkan silakan Anda membaca buku kembali atau LKS Anda sudah dapat ya. Anda baca-baca buku mengenai tentang jaringan nirkabel itu seperti apa, modelnya bagaimana. Anda baca, nanti kalau seandainya Anda tidak paham atau tidak masih kurang mengerti, silakan japri saya atau kontak saya, atau ketika saya lagi di sekolah ketemu dengan Anda bisa langsung bertanya dengan saya. Nanti kita carikan solusi pertanyaan Anda itu di mana ya, kita sama-sama saling sharing. Ya, kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, ya waktu sudah habis ya, jadi kita masuk ke pelajaran lain. Ya, kalau nanti sudah tidak ada yang ditanyakan, saya mohon untuk mengaktifkan videonya ya, sebab saya ingin mengambil videonya ya, saya screenshot. Silakan diaktifkan videonya. Ayo, Muhammad Salman dan Kenu. Ya, Muhammad Rifki Musafa, tolong diaktifkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup sekian ya, sebab sudah ada guru tuh yang langsung masuk. Ya, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke ya, saya pamit ya. Lanjut ke pelajaran bahasa Inggris Bu Ponija.